Halo, selamat malam dengan gua Om Ardi Gendut. Makin gendut sekarang ya pasti ya. Ya, apa kabar para pemirsa, para bankers, para analis kredit tercinta? Gimana menjelang akhir tahunnya, sudah makin nikmat? Apa sudah makin gimana, deg-degan? Udah sering banyak yang nanyain ya nggak? Iya dong, pasti dong. Menjelang akhir tahun udah pastilah, nggak mungkin lah cuti. Haram orang bank tuh akhir tahun cuti. Ada sih, audit bisa cuti sih. Audit gue cuti bertahun-tahun, akhir tahun terus dia. Ya makanya kalau mau jadi kerja di bank, posisi apa yang paling enak ya? Jadi audit aja, itu paling enak. Ya nggak? Pasti orang audit, wah enggak kok, kita capek meriksa ini itu. Ya paling enggak sekilas mata gue bisa lihat mereka cuti akhir tahunnya udah, oh ya pasti enak lah ya. Dibanding kalian-kalian yang bekerja sebagai garda depan, ya nggak? Dibilang marinir, ya nggak? Itu artinya kalau garda depan marinir artinya adalah kalian kalau perang pasti mati duluan ya nggak? Iya dong ya. Tapi semangatnya harus tetap ini dong ya. Ditanya di grup tuh harus apa fast respon terus ya nggak? Nah, kalian kan pencetak laba, para analis kredit, para RM, para RO officer, para analis kredit standar, para apalah admin kredit, pokoknya banyak kredit-kredit lah ya. Ya, apa sih yang dikerjain kalau akhir tahun? Kok kayaknya ribet banget sih? Gila, akhir bulan aja udah ribet loh. Lo kebayang sekarang akhir tahun. Nah, kalau akhir tahun udah pasti ribet banget. Apa aja keribetannya? Nanti gue kasih tahu ke lo setelah satu ini. Di akhir tahun yang tercinta ini pasti yang pertama ditanya adalah bukan lagi, "Di, lo ngerjain siapa? Ngerjain berapa? Kapan selesai?" Yang ditanya pasti adalah, gimana caranya lu nyampe target lo ya nggak? Ya, sebagai orang yang tidak pernah tercapai target, nah gila. Walaupun tetap ya, nggak nyampe target belum tentu nggak bisa naik loh ya nggak? Nyampe target belum tentu bisa naik cepat juga ya nggak? Jadi nggak nyampe target belum tentu bisa nggak bisa naik, bisa-bisa naik nih nggak nyampe target. Tapi yang jelas-jelas nyampe target lama juga naiknya. Nah, tergantung garis tangan dan campur tangannya nggak. Baik lagi, apa yang lo lakuin ketika lo mau nyampe target? Lo gimana caranya lo mau nyampe target? Jadi mereka udah nggak nanya lagi tuh bos-bos di atas tuh. Nanyanya gimana caranya lo nyampe target? Udah gitu caranya ya nggak? Levelnya udah advance ya nggak? Karena apa? Kita udah nggak bisa ngibul lagi. Kalau dulu bulan-bulan lalu pas yang ngerjain ini. Bullshit, mereka akan lihat angkanya sampai akhir tahun berapa. Target lu gimana ya nggak? Karena potret bank kita, potret koperasi kita, potret BPR kita itu dari akhir tahun ini ya nggak? Gila. Segitu pentingnya kerjaan kalian ya nggak? Target lu gimana? Itu yang pertama yang ditanya pasti. Yang kedua ditanya adalah ada yang masih bisa ditagih nggak ya? Nah, dari sekian banyak itu sebenarnya dua ini yang paling utama sih. Target lo nyampe atau enggak, bisa ditagih masih banyak nggak ya? Karena apa? Satu, target menghasilkan laba. Dua, penagihan bisa menghasilkan laba juga ya nggak? Jadi segitu pentingnya posisi kalian guys, gila. Tapi ya gitulah ya. Tapi ya gitulah ya. Kalau kalian ngerjain hari ini booking cair, besok bertanya lagi, mana lagi dong? Masih jauh nih, ya nggak? Segitu rendahnya penghargaan terhadap analis kredit yang gue bilang ya. Dan gue dulu pernah dibandingin sama orang lain, ya megang lain lah. Dia bilang tuh, di contoh dong orang tuh rapi ya. Ya gue pengen ngomong gini sih, pak, dia nggak ada proses pak, nggak ada proses kredit yang ribet, dia nggak ada proses, dia cuman telepon oke, dana masuk selesai, nggak ada prosesnya. Tapi gue dibandingin sama bukan apple to apple, gila kalau lu dibandingin sama bukan apple to apple, itu nggak enak banget rasanya. Dan itu kejadian selama ini bertahun-tahun, nggak ada yang berani ngomong. Makanya gue bikin video ini sebenarnya apa, gue tuh kesel gitu. Kenapa sih analis kredit dimanapun berada itu diperlakukan kayak
sapi perah aja ya nggak, makanya gue bikin kayak gini. Karena apa? Gampang banget analis kredit itu kalau ada masalah disingkirkan ya. Temen gue mantri-mantri, nyebut mantri lagi ya, di-cut gitu aja nggak nyampe. Laba tetap masuk ke banknya misalkan. Ini gue nggak nyebut merek ya, kalau dikelewatan. Ya tadi baik lagi ke penagihan, masih banyak yang penagihan ya nggak? Itu juga. Terus yang ketiga, yang tanya adalah, di temuan audit udah selesai belum? Gila, karena audit itu berhubungan sama komite audit, misalkan Dewan Komisaris kan ada komite audit, atau dengan direksi, karena audit itu terpisah posisinya dari struktural gitu. Dia dari direksi langsung ketua divisinya mungkin apalah sebutnya. Jadi tidak ada tidak banyak ininya cabang rantai organisasinya ya enggak. Itu kan ditanya, Pak ini saya mau kerjain mana dulu nih Pak, target saya, penagihan saya apa temuan audit saya? Oh harus semuanya dong ya enggak. Jadi saat itu kamu akan berpikir bahwa kamu akan memiliki kekuatan super seiya kan, kayak Dragon Ball, sehingga rambut kalian warnanya kuning semua ya, nggak putih kayak gua nih. Gua putih nih gua. Aduh, belum potong rambut. Pak ini banyak Pak temuan auditnya. Harusnya kamu cicil dong dari kemarin. Pak ini lagi banyak. Harusnya kamu tagih kemarin. Padahal kita sama-sama punya waktu 24 jam dan dia tahu, misalkan bos-bos itu tahu bahwa kita tetap bekerja mati-matian misalkan, tapi ya sudah lah. Ya makanya resiko jadi analis kredit seperti itu ya enggak. Ketika kamu mengerjakan sesuatu yang luar biasa ya dianggap biasa, tapi ketika kalian melakukan kesalahan satu aja, maka yang lain yang benar semua dianggap nol gitu ya. Jadi lu salah ya. Enak ya. Itu yang ketiga adalah temuan audit beres. Yang keempat, ada hapus buku atau ada hapus DH atau write off, ya bahasanya apa terhubungan ini udah ada loh. Ini akhir tahun nih, kamu udah cek belum email masuk belum ya nggak, pembukuan udah sesuai belum ya nggak? Bukuannya, karena berhubungan lagi apa laba perusahaan. Kalau misalkan ada hapus buku, hapus DH, itu akan meningkatkan laba perusahaan ya nggak. Itu kerjaan lagi itu ya, mantaunya ya, walaupun cuma mantau sih, cuma kalau salah ikut-ikutan disalahin juga ya, namanya juga analis kredit kan, tempat pahala dan dosa bersatu ya. Kayak temen gua udah ekspansi gede-gede cuman dapat gitu doang ya. Nggak tahu ya kalau tempat lainnya. Kalau tempat lain, tempat teman gua seperti itu ya, kalau tempat gua ya kurang lebih ya gitu. Apalagi ya kalau tanya akhir tahun selain itu, ya itu sih paling utamanya, target lo, penagihan lo, temuan audit lo, administrasi lo, udah itu aja sih. Itu aja, tapi waktunya mendesak dan terburu-buru, sehingga apa yang dikerjakan para analis kredit akhir tahun biasanya bermasalah ya. Biasanya sih seperti itu. Kenapa kalian terburu-buru ya nggak? Dan ketika salah ya kalian yang salah. Kenapa kalian terburu-buru? Pak saya nggak punya waktu Pak, gini. Ya, seperti biasa itu hanya gini loh, kalau dikerja sebagai analis kredit, membela diri itu percuma, karena yang bos kalian sudah lebih dulu digituin sama bosnya lagi gitu. Jadi kalian ketika membela diri itu percuma bukannya apa, karena percuma, karena intinya di atas cuma balas dendam aja sebenarnya ya enggak. Itulah ya. Jadi kalau membela diri juga, Pak tapi saya banyak kerjaan, wah harusnya gini dulu saya. Gue paling sebel sama orang yang ngomong dulu saya ya enggak. Zaman gua sama zaman analis baru itu udah beda, apalagi sama lebih zamannya udah sangat beda ya nggak bisa disamain ya nggak. Makanya gitulah ya, tapi ya intinya jangan salah sih, udah itu aja. Tapi harus buru-buru ya, jangan salah ya. Kalau mau berani nolak ya, Pak mohon maaf Pak saya nggak bisa ngerjain semuanya dalam serta-merta, boleh berbagi dengan yang lain. Kan analis kredit masih banyak yang bisa jadikan budak, jadikan pekerjaan yang handal kan ya enggak. Jadi nggak cuma ke kamu aja, jadi ke kalian juga, sebarin dong Pak, jangan ke saya doang misalnya. Sombong, saya banyak kerjaan nih. Apa kerjaan kamu? Saya lagi mantau TikTok Pak, TikTok saya view-nya masih sedikit. Enggak lah ya. Habis ngerjain semuanya apa ini?
Kalau udah beres semua nih, wah ceritanya target nyampe, nagih udah oke, temuan audit, wah udah tinggal dikit lah. Terus administrasi udah oke. Di tahun depan kira-kira ada bisa kerjain nggak? Tahun depan aja belum mulai, tapi kalian harus sudah mulai apa yang harus kalian kerjakan. Karena kenapa? Karena target itu dimulai awal tahun nih, karena pendapatan bunga, interest income itu sangat dibutuhkan ketika awal tahun untuk mengenerate pendapatan bunga hingga akhir tahun selanjutnya, ya enggak? Karena apa? Sebenarnya ekspansi kredit di akhir tahun itu merugikan bank itu sendiri sebenarnya. Karena apa? Ini teknis ya, karena pencadangan sudah terbentuk. Nih, kalau nanti detail mengenai perkataan ini gua di video selanjutnya. Cadangan sudah terbentuk, tapi pendapatan bunga belum optimal gitu. Tapi ya namanya juga posisi ya nggak semuanya dibutuhkan karena semuanya sedang kejar-kejarannya nggak, baik kredit, baik debt dana, baik fee base ya nggak, baik operasional yang lain semuanya lagi kejar ya nggak. Karena apa? Demi potret akhir tahun ya, karena berhubungan dengan eksternal ya nggak, stakeholder, shareholder semuanya berpengaruh di situ ya nggak. Kalau sebagian kadang-kadang kita mantau dari diri kita sendiri kan, wah susah banget sih, capek banget sih kerja gini, tapi bagi atasan kan mikirnya sudah, helikopter view-nya udah beda ya nggak? Mereka mikir lebih luas ya. Jadi mereka sampai lupa kalian pada kredit ini yang sudah susah payah. Oke gitu aja guys yang bisa gue sampaikan, semoga nggak bermanfaat, dan emang nggak bermanfaat sih, ini curhat gue doang ya untuk perbaikan di dunia ini. Jangan, kalau bisa nggak usah jalan kredit ya, akhir tahun nggak bisa cuti, makanya gue bilang jadi audit aja akhir tahun bisa cuti, bisa lihat kembang api. Kalau kalian lihat kembang amarah bos kalian aja. Oke guys, thank you.